sahabat angka, bertemu lagi bersama saya Nabila Aleda Suraya di paparan materi kalkulus diferensial tentang kontinuitas fungsi. Let's go! Sekarang kita masuk ke materi yaitu kontinuitas fungsi. Dalam matematika dan sains, kita memakai kata kontinu itu untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Jadi untuk kontinuitas itu sendiri itu berasal dari kata kontinu yang artinya berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus. Lawan dari kontinu sendiri itu kan diskrit dimana diskrit itu ya tetap atau tidak berkelanjutan dan tidak berkesinambungan. Nyatanya pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alami, bahwa gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Di sini saya ada 3 gambar, yaitu 3 grafik, di mana salah satu dari grafik ini tuh ada yang kontinu. Nah, gambar yang pertama kita bisa lihat bahwa limit x mendekati c, fx tidak ada. Jadi fx-nya itu tidak ada. Untuk gambar yang kedua, limit x mendekati c, fx ada, tetapi limit x mendekati c, fx tidak sama dengan fc. Jadi yang kedua itu gambarnya, limit fx-nya tuh ada, tetapi dia tidak sama dengan fc. Karena apa? Karena ini c-nya dia itu ada yang di titik tengah. Nah, titik tengah itu kan C, tapi dia tidak berada di fx itu, jadi tidak sama dengan fx. Nah, untuk yang ketiga, gambar yang ketiga ini termasuk kontinu. Karena apa? Limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Jadi fx-nya itu berada di daerah fc. Jadi c-nya itu berada di daerah fx-nya, berada di daerah f. Perlu kita ketahui bahwa grafik untuk fungsi yang kontinu itu dia akan mulus. Tidak ada lompatan dan selalu berkelanjutan, seperti contoh nomor 3. Lalu bagaimana nomor 2? Kenapa dia tidak kontinu? Untuk mengatakan bahwa suatu fungsi itu kontinu, itu ada 3 syarat. Yang pertama, fx-nya harus ada. Yang kedua, fx-nya harus sama dengan fc. Nah, sedangkan yang gambar kedua itu, fx-nya itu tidak sama dengan fc karena c-nya tidak berada di daerah asal f ini. Nah, kita bisa membaca definisi kontinuitas di suatu titik. Misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung c, kita katakan bahwa c kontinu di c jika limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Nah, ini ada 3 syarat yang tadi saya sebutkan untuk menyatakan suatu fungsi itu kontinu. Yang pertama, fx-nya harus ada. Yang kedua, fc ada, yakni c-nya itu berada dalam daerah asal f. Jadi c-nya itu harus berada dalam suatu titik f itu sendiri. Dan yang ketiga, limit x mendekati c, fx-nya sama dengan fc. Begitu ya teman-teman, bahwa 3 syarat untuk menentukan bahwa fungsi dari suatu fungsi tersebut kontinu. Jika salah satu dari ketiga ini tak terpenuhi, maka f diskontinu di c. Jadi grafik pertama dan grafik kedua itu bisa kita sebut dengan diskontinu, di mana diskontinu itu kebalikannya dari kontinu. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas diskontinu di C, tetapi kontinu di titik-titik lain dari daerah definisinya. Masuk ke contoh 1 di mana ada soal, misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Yang pertama, kita harus mencari limitnya itu ada atau tidak ya. Jadi untuk fx-nya itu ada atau tidak. Nah, kita mencari tunjukkan limitnya, di mana limit x mendekati 2 sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Jadi ini limitnya udah ada ya. Ini limitnya. Tinggal kita x kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 x plus 2 per x min 2 sama dengan x min 2 itu kita bisa coret, jadi sisanya limit x mendekati 2 x plus 2 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena kita masukkan misalkan x nya itu 2 tambah 2 sama dengan 4, maka fx nya itu sudah ada. Yang kedua, kita mencari fc nya. Fc nya itu kan tadi kan f2 itu sama dengan 4 ya, dimana 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, yang ketiga itu kita harus menemukan fx itu sama dengan fc jika ingin kontinu ya. Tapi jika kita misalkan
kita substitusiin tanpa ada eliminasi gitu kan, misal jadi kan x min 2, x plus 2 itu kan jadi 2 dikurangi 2 plus 2 dikurangi 2 dikali 2 tambah 2 per 2 dikurangi 2. Coba ya, misalkan 2 dikurangi 2, 0. Ini 0, ini 4. 4 kali 0, 0. 0 bagi 0 itu sama dengan 0. Jadi dia tidak sama ya antara FC dan Fx itu. Dia tidak sama, maka dari itu jika ingin kontinu, jadi di sini kan ada, karena itu kita definisikan F2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar di samping. Jadi ini grafiknya, dimana Fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 dan 4. Jadi di sini ya grafiknya itu jadi kayak seperti ini. Kenyataannya itu kita lihat bahwa Fx itu sama dengan x plus 2 untuk semua x. Jadi Fx sama dengan x plus 2 agar Fx-nya itu kontinu di 2. Lanjut ke teorema A, yaitu tentang kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Kita bisa membaca teoremanya, yaitu fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali nama penyebut di mana penyebutnya 0. Seperti yang kita ketahui, fungsi polinomial itu kan dia akan kontinu apapun C-nya, pasti fungsi polinomial itu akan kontinu. Contohnya kan kayak Fx sama dengan x pangkat 5 min 2x pangkat 2 plus 1. Nah, dia akan kontinu di semua anggota bilangan real. Begitupun dengan fungsi rasional, akan kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Untuk fungsi rasional kan contohnya Gx per Fx atau Fx per Gx. Misalkan Fx per Gx. Berarti kan dia akan kontinu di semua bilangan real kecuali Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau Gx-nya sama dengan 0 maka dia tidak akan kontinu begitu. Di sini ada grafik. Ingat kembali nilai mutlak Fx sama dengan mutlak x. Grafiknya diperlihatkan dalam gambar. Jadi kan ini kan ada grafik di mana 0 akan mutlak dengan 0, min 1 mutlak 1, min 2 mutlak 2, 1 mutlak 1, 2 mutlak 2. Untuk x lebih kecil dari 0, fx-nya sama dengan min x adalah polinomial. Untuk x lebih besar dari 0, fx-nya sama dengan x adalah polinomial lain. Jadi menurut teorema A, x kontinu di semua bilangan yang berlainan dengan 0. Tetapi limit x mendekati 0, mutlak x sama dengan 0 sama dengan mutlak 0. Tadi kan mutlak 0 itu kan sama dengan 0 ya. Karena itu, mutlak x juga kontinu di 0. Dia kontinu di mana-mana. Jadi untuk nilai mutlak itu, fungsi nilai mutlak dia akan kontinu di mana-mana sekalipun itu di 0. Karena mutlak 0 itu kan sama dengan 0, tetap 0 ya. Nah, untuk menurut teorema limit utama, di mana limit x mendekati c, akar nx sama dengan akar n limit x mendekati c sama dengan akar nc. Di sini ada grafiknya ya. Asalkan c lebih dari 0 ketika n genap, ini berarti bahwa fx itu sama dengan akar nx, kontinu di setiap titik di mana pembicaraan tentang kontinuitas masuk akal. Khususnya fx sama dengan akar x, kontinu di setiap bilangan real c lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan c-nya itu lebih besar dari 0, itu ketika genap ya. Jadi kalau n-nya genap, c-nya itu akan lebih besar dari 0 dan arah grafiknya itu akan ke kanan. Dia akan semakin besar, lebih besar ke 0. Kita lanjut ke teorema B, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Jadi ini teorema itu kita ringkaskan dengan pembelajaran yang sebelumnya yang tadi nilai mutlak dan akar itu ya. Jadi fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real c jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real c. Jika n genap, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real positif c. Nah, maka dari itu jika fungsi akar itu, jika c-nya itu n-nya genap, maka c-nya akan lebih dari 0 dan arah grafiknya itu akan ke positif, ke sebelah kanan ya teman-teman. Lalu ke teorema C, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga kf, f plus g, f min g, f kali g, f per g. Asalkan g-nya itu kan kita ibaratkan C lah ya. Jadi g-nya itu tidak sama dengan 0, maka itu akan kontinu. Atau f pangkat n dan
akar NF asalkan FC-nya itu lebih dari 0 jika N-nya genap. Buktinya, semua hasil ini merupakan akibat mudah dari fakta-fakta yang berpadanan untuk limit-limit dari teorema 13.a. Di sini kita memberikan sebuah limit x mendekati c fx gx sama dengan limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c gx sama dengan fx dan gc atau dikali gc ya. Ini adalah persis apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa f kali g kontinu di c. Lalu ke contoh 2, pada bilangan-bilangan berapa saja fx sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar 3x kontinu. Dari sini kita bisa sudah terlihat jelas ya teman-teman bahwa untuk mencari jawabannya berarti kita tidak perlu mencari bilangan non positif atau kita tidak perlu mencari bilangan negatif, karena di sini bentuknya aja udah jelas ya, kalau ada nilai mutlak, ada fungsi polinomial atau yang kuadrat itu, ada akar dan ada akar ke n, dimana semua bilangan-bilangan bentuk-bentuk seperti itu kan sudah dijelaskan dalam teorema bahwa misal fungsi polinomial, fungsi mutlak, fungsi akar ke n itu semuanya akan kontinu di semua bilangan real. Jadi kita tidak perlu memandang bilangan-bilangan tak positif karena f tak terdefinisi di bilangan-bilangan yang demikian. Jadi untuk fungsi-fungsi yang akar x, akar 3x, mutlak x, dan x kuadrat itu semuanya kontinu, dan maka dari itu bentuk dari 3 akar x min x kuadrat per akar x plus akar 3x itu adalah kontinu di setiap bilangan positif. Sekarang ada teorema D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Bisa kita lihat bahwa teorema D itu fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Seperti yang kita ketahui ya, kayak pembentuk tan itu kan sin per cos, kotangen kan cos per sin, untuk sekan atau kosekan kan misalkan 1 per sin X. Nah, itu kan dia bilangan real C-nya itu dalam daerah asalnya. Daerah asalnya itu kan tadinya sinus dan kosinus itu. Buktinya menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real C di daerah asal fungsi, limit X mendekati C, sin X sama dengan sin C, dan limit X mendekati C, cos X sama dengan cos C, dan seterusnya untuk semua 6 fungsi trigonometri. Ini adalah tepat persyaratan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi ini agar kontinu pada setiap bilangan real di daerah asalnya masing-masing. Teorema E tentang teorema limit komposit. Jika limit X mendekati C Gx sama dengan L, dan jika f kontinu di L, maka limit X mendekati C f Gx sama dengan f limit X mendekati C Gx sama dengan Fl. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di Gc, maka fungsi komposit f dot G kontinu di C. Untuk teorema limit komposit itu kan kayak bentuknya tuh kayak f dot G atau fgx itu. Nah, maka dari itu teorema limit komposit ini membutuhkan dua fungsi, bentuk fungsi ya. Contoh 4, perlihatkan hx sama dengan x mutlak x kuadrat min 3x plus 6 kontinu di setiap bilangan real. Karena fungsi komposit itu harus melibatkan dua fungsi yang seperti tadi saya jelaskan, maka kita bisa pandang hx ini tuh menjadi dua fungsi. Kita bagi menjadi fx dan gx, di mana misalkan fx-nya itu mutlak x dan gx-nya itu mutlak x min 3x plus 6. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk fungsi nilai mutlak semuanya akan kontinu di setiap bilangan real. Begitupun dengan untuk Gx yang dimana nilai dalamnya ada nilai mutlak dan fungsi polinomial, maka keduanya kontinu di setiap bilangan real. Nah, begitu juga dengan bilangan kompositnya di mana Hx itu kan Fgx, jadi sama dengan x kuadrat mutlak x kuadrat min 3x plus 6 akan kontinu di setiap bilangan real. Definisi kontinuitas pada interval. Fungsi f kontinu kanan pada A jika limit x mendekati A fx sama dengan fa, dan kontinu kiri pada B jika limit x mendekati A fx sama dengan fb. Kita katakan kontinu pada sebuah interval terbuka jika f kontinu pada setiap titik dari interval tersebut. Dia kontinu pada sebuah interval tertutup A sampai B jika kontinu pada interval terbuka A dan B, kontinu kanan pada A dan kontinu kiri pada B.
Contoh 6. Dengan menggunakan definisi di atas, uraikan sifat-sifat kontinuitas dari fungsi-fungsi yang grafiknya disketsakan dalam gambar di bawah. Nah, pada gambar ini kan kita bisa lihat ada beberapa bagian fungsi yang kita akan pandang. Walaupun gambar grafiknya ini terpisah-pisah, tetapi seluruhnya itu satu fungsi. Di sini ada penyelesaian fungsi nampaknya kontinu pada interval terbuka negatif tak hingga dan 0, interval terbuka 0,3 dan interval terbuka 5 sampai negatif tak hingga, dan juga pada interval tertutup 3 sampai 5. Kita bisa lihat bagian pertama. Gambar pertama dari 0 menuju tak hingga, yaitu ini ya. 0 menuju tak hingga tuh ini. Dari 0 dia akan menuju tak hingga, tetapi dia menuju tak hingganya itu menuju negatif tak hingga, maka dituliskan negatif tak hingga, 0. Dan untuk bagian yang kedua, 0 menuju 3. Ini ya, dari sini dia menuju 3 ini. Jadi bisa dituliskan 0,3 menggunakan interval terbuka. Lalu untuk yang ketiga, bagian ketiga, kita bisa lihat dari selang 5 sampai tak hingga. Dia kan dari selang 5 sampai tak hingga, pokoknya sampai tak hingga ke bilangan positif, maka dituliskan dengan selang terbuka 5 sampai negatif sampai tak hingga. Dan juga yang terakhir yaitu pada interval tertutup, di mana 3-nya itu cuma sampai 5 aja. Jadi interval tertutup 3 sampai 5. Next, ke teorema F tentang teorema nilai antara. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada interval A sampai B, dan misalkan W bilangan antara FA dan FB. Jika kontinu pada interval tertutup A sampai B, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sedemikian rupa sehingga FC sama dengan W. Nah, di sini ada gambar memperlihatkan grafik fungsi F yang kontinu pada interval tertutup A sampai B. Teorema nilai antara kan mengatakan bahwa untuk setiap W di dalam FA FB haruslah terdapat sebuah C di dalam interval tertutup A sampai B sedemikian rupa sehingga FC itu sama dengan W. Dengan perkataan lain, F mengambil setiap nilai di antara FA dan FB. Kontinuitas diperlukan untuk teorema ini, sebab kalau tidak, maka dimungkinkan mencari fungsi F dan bilangan W di antara FA dan FB sedemikian rupa sehingga tidak terdapat C di dalam AB yang memenuhi FC sama dengan W. Nampaknya jelas bahwa kontinuitas adalah cukup. Namun memang bukti formal dari hasil ini ternyata sukar kita serahkan pembuktiannya untuk pengerjaan tingkat lanjut. Kita bisa lihat di dalam gambar itu setiap W-nya itu memiliki pasangan ya. Misalkan W2 memiliki pasangan C1, W2 memiliki pasangan C2. Jadi untuk W-nya itu dia bisa berpasangan lebih dari satu. Yang penting dia itu punya pasangan, jadi dia itu punya C, FC-nya itu. Jadi di FA dan di FB-nya itu harus terdapat sebuah C di dalam interval A sampai B itu. Kebalikan teorema ini yang tidak benar secara umum mengatakan bahwa jika F mengambil setiap nilai di antara FA dan FB, maka F kontinu. Hanya karena suatu fungsi mempunyai sifat nilai antara bukan berarti bahwa dia harus kontinu. Teorema nilai antara dapat digunakan untuk memberitahu kita sesuatu tentang penyelesaian persamaan. Jadi untuk gambar di sini itu termasuk kontinu ya, karena setiap F-nya itu mengambil setiap nilai di antara FA dan FB. Jadi FA dan FB itu dia mengambil setiap nilai. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Insya Allah akan saya terus asah agar terus berlanjut dan lebih baik lagi. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.